Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang saya hormati, banyak orang yang salah dalam memahami istilah apa itu air mutaghayyir dan apa itu air mustakmal. Begini, ini ada kitab Bajuri, syarah dari kitab takrib ya begitu. Ada takbir bunyinya begini. Wal qismu tsalits tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa al-ma'ul musta'mal fi raf'i hadatsin aw izalati najas. Ila angqal wal mutaghayyir. Pembagian air yang jenis atau yang macam ketiga yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Air suci tapi tidak bisa mensucikan. Yaitu ada dua. Satu air mustakmal dan dua air mutaghayyir. Nah ini ada penjelasan. Masing-masing kita harus pahami. Jangan sampai tidak paham ya. Ini dasar paling dasar dalam kita bersuci, wudhu, mandi dan seterusnya. Al-ma'ul mustakmal. Nah, al-ma'ul mustakmal wa huwa ma'addabihi malabudda minhu. Ya. Air mustakmal yaitu air yang dipergunakan untuk sesuatu yang wajib. Untuk basuhan wajib maksudnya. Misalkan kita wudhu, kita basuh air ke muka 1 kali. Ini basuhan wajib. Maka dari basuhan ini yang menetes atau yang sudah terlepas dari wajah, ini namanya mustakmal. Saya ulangi, kita basuhan pertama di muka misalkan. Kemudian air yang sudah terlepas dari muka, ini artinya air yang sudah dipakai untuk sesuatu yang wajib. Maka yang terlepas dinamakan mustakmal. Mustakmal itu sudah pernah digunakan. Itu artinya mustakmal. Sudah pernah digunakan. Nah, ini air yang masih berputar atau yang masih menempel di muka, itu pun tidak dinamakan mustakmal. Karena ada dawuh li'annal ma' madama mutaraddidan 'alal 'udwi la yathbutu lahu hukmul isti'mal. Air yang masih berkutat, masih berputar-putar pada daerah atau masih menempel di basuhan yang wajib itu, maka tidak dihukumi mustakmal. Tapi ketika masih berada di muka, belum terlepas dari muka, basuhan yang wajib tadi, maka itu tidak dinamakan mustakmal. Tapi hukumnya masih tahir mutahhir. Masih suci dan mensucikan untuk muka itu sendiri. Kalau sudah terlepas, baru dinamakan air mustakmal. Entoh pun seperti itu. Air basuhan yang kedua, ya saya ulangi, tadi basuhan yang pertama wajib ya. Basuhan yang kedua, kita ambil air kembali, kita basuh. Yang terlepas dari muka, dari basuhan yang kedua, sudah tidak dinamakan mustakmal. Karena basuhan kedua hukumnya sunnah. Basuhan ketiga hukumnya sunnah. Yang ada hukum mustakmal adalah air yang sudah terlepas dari basuhan wajib, yang berpisah dari muka pada kasus yang saya contohkan ini, dan itu basuhan pertama. Karena basuhan pertama itu wajib. Basuhan kedua, ketiga sudah tidak wajib. Maka dinamakan mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk basuhan wajib dan sudah terlepas dari anggota yang dibasuh. Itu air mustakmal. Kemudian yang kedua adalah dinamakan air suci tapi tidak mensucikan adalah air mutaghayyir. Mutaghayyir artinya air yang berubah. Air yang sudah berubah. Berubah itu ada 3. Berubah warna, berubah bau, berubah rasa. Salah satu dari perubahan itu airnya sudah dinamakan air berubah. Nah, air berubah itu yang mana? Yang bagaimana? Wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat taghayyuran yamna'u itlaqas milma alaihi fa innahu tahirun ghairu tahurin. Hisiyan kana at-taghayyur au takdiriyan. Jadi air yang berubah, air mutaghayyir yang suci tapi tidak bisa dibuat wudu, tidak bisa mensucikan kembali, yaitu air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Jadi air bercampur dengan sesuatu yang suci. Jadi catatannya adalah bercampur, barangnya suci, dan menjadikan air sudah berubah. Berubah, perubahan yang sudah tidak disebut air lagi. Misalkan ini ada gayung. Ada air segini, kemudian saya tuang perasan jeruk misalkan.
sampai penuh. Nah, ini orang sudah menyebut bukan air lagi. Ini baunya sudah bau jeruk, rasanya sudah rasa jeruk, dan warnanya juga sudah warna jeruk. Berbeda dengan air segini, air misalkan separuh gayung, kemudian ada sisa air jeruk di tangan saya cipratkan sedikit saja. Itu masih belum dikatakan air mutaghayyir, meskipun bercampur, tapi cuma sedikit pencampuran yang tidak merubah kemutlakan air. Artinya airnya masih dinamakan air mutlak, ya air itu. Begitu. Air mutaghayyir itu tadi saya ulangi, bercampur sesuatu yang suci dan merubah nama air, kemutlakan air, merubah kemutlakan air. Nah, ini mutaghayyir itu ada dua. Satu mutaghayyir hissan atau hissiyan, mutaghayyir yang benar-benar berubah, baik warnanya atau baunya atau rasanya. Salah satu dari ini sudah berubah, maka sudah berubah. Memang benar-benar berubah. Terus ada au takdirian atau diperkirakan, diperandekan itu sesuatu yang berubah. Contohnya begini, ka'ani ikhtalata bil ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il warad al munqati ar-raihah wal ma al mustakmal. Gini, air seperti halnya contoh yang berubah tapi takdirian. Hanya status fikihnya itu air berubah, meskipun tidak berubah, secara kenyataan tidak berubah. Yaitu contohnya air yang bercampur dengan air air bunga misalkan, atau di sini air mawar. Air mawar baunya harum, kemudian beberapa hari harumnya sudah hilang, jadi seolah-olah seperti air, tapi ini sebetulnya air mawar. Nah, ini kita campur dengan air sini, air mawar separuh gayung bercampur dengan air mutlak yang ya air itu separuh gayung. Ini hukumnya sudah mutaghayyir, meskipun kenyataan tidak mutaghayyir, tidak berubah. Tapi secara status fikih itu adalah berubah karena diperandaikan air ini, air mawar ini adalah masih ada baunya. Atau di sini wal ma' al mustakmal. Jadi air mutlak segini bercampur dengan air mustakmal tadi, air yang sisa dari basuhan wajib muka satu, basuhan wajib dari tangan satu kali yang berpisah dari tangan, basuhan dari kepala atau bekas air mandi basuhan pertama, kemudian berkumpul setengah gayung, kita campur dengan air mutlak setengah gayung, maka ini air bukan mustakmal. Yang mustakmal itu yang air mustakmal tadi. Air yang mutlak kita campur dengan air mustakmal, ini bukan namanya air mustakmal, tapi air mutaghayyir. Diingat ya, air mutaghayyir, air yang berubah. Loh, nyatanya air sama air. Iya, tapi status hukum fikihnya adalah air mutaghayyir. Nah, dari penjelasan kita seperti ini, kemarin saya membuat tutorial bagaimana wudhu. Misalkan ini gayung ya, gayung. Saya wudhu dari gayung ini. Kemudian basuhan pertama untuk basuhan cuci tangan, saya ngambil gini saja. Itu ada yang bertanya, loh itu enggak mustakmal? Enggak, karena untuk membasuh tangan pertama kali ini hukumnya sunnah. Jadi basuhan yang ini tidak menjadikan air mustakmal. Kita ingat, air mustakmal adalah air yang dipergunakan fima la budda minhu, yang dipergunakan untuk basuhan wajib. Nah, basuhan wajib. Nah, ini karena bukan basuhan wajib, jadi airnya tidak mustakmal. Kemudian saya ambil kembali, berkumur dan cuci hidung begitu. Nah, ini juga tidak mustakmal karena ini bukan basuhan wajib. Kemudian saya untuk basuhan muka. Basuhan muka kemarin saya praktekkan begini. Nah, ini untuk membasuh muka. Ini tidak tersentuh muka begitu. Kemudian saya ratakan. Nah, yang terpisah dari basuhan pertama ini itu mustakmal. Termasuk yang ada di tangan ini untuk menggosok tadi, meratakan tadi. Yang ada di sini mustakmal. Sehingga saya tidak boleh menyelupkan ke sini karena ini mustakmal. Ini rawan menjadi air mutaghayyir. Diingat, air mutaghayyir, bukan mustakmal yang di sini. Nah, rawan menjadi mutaghayyir ya. Jadi yang mustakmal yang sini. Ini masih tetap. Nah, kemudian saya ambil kembali, saya ratakan. Karena ini sudah basuhan yang kedua,
Ini basuhan yang kedua, bukan basuhan yang wajib, sehingga yang menetes dari basuhan yang kedua sudah tidak dinamakan mustakmal. Nah, kemudian ketiga, nah, sudah seperti itu, maka kemudian ini giliran tangan. Nah, giliran tangan ini saya tidak boleh mencelupkan. Karena kalau saya mencelupkan, otomatis air satu gayung yang tidak ada 2 kulah ini, tidak ada 216 liter kira-kira, karena terlalu sedikit, maka air ini langsung menjadi mustakmal. Karena ini giliran tangan. Saya membasuh seperti ini. Nah, ini otomatis terbasuh. Nih, air ini terpisah, otomatis mustakmal. Sehingga untuk membasuh tangan, saya beginikan, kemudian saya ratakan. Kedua. Nah, kemudian untuk ini, sama seperti itu. Karena ini sudah saya basuh 3 kali, basuhan yang wajib kan pertama. Yang terpisah dari pertama mustakmal. Untuk basuhan yang kedua, ketiga sudah tidak mustakmal. Ini sama. Nah, kemudian untuk basuh kepala. Untuk basuh kepala saya begini, saya ambil di gayung begini. Nah, kemudian untuk membasuh atau beginilah. Kemudian saya untuk membasuh kepala, kemudian untuk membasuh apa ini saya cuci dulu. Untuk membasuh telinga begini. Ini saya celup, mustakmal atau tidak? Tidak, karena membasuh telinga hukumnya sunnah. Jadi begini. Kemudian untuk membasuh kaki. Nah, demikian untuk penjelasan saya kali ini mengenai air mutaghayyir dan air mustakmal. Jadi saya ulangi kembali. Air yang kecipratan dari air mustakmal, misalnya saya membasuh pertama kali di muka, kemudian terciprat di sini, ini tidak otomatis menjadi air mustakmal. Yang mustakmal itu yang nyiprat. Air yang suci di sini, kecipratan air mustakmal itu adalah satu catatannya rawan menjadi air mutaghayyir kalau cipratannya bisa merubah air ini. Diperandekan cipratan itu adalah bukan air karena status fikihnya sudah bukan air. Dianggap saja perasan jeruk misalkan. Kalau cipratan jeruk ini cuma sedikit saja, nyiprat di air satu gayung, maka tidak merubah. Beda kalau cipratannya banyak. Setengah gayung kemudian saya campur di air mutlak setengah gayung, maka menjadi mutaghayyir. Demikian, semoga bermanfaat dan harap Anda paham betul apa itu mutaghayyir dan apa itu mustakmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.